Gurunya siap, gerak. Lancar depan, gerak. Go, gerak. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bagaimana kabarnya anak sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi insyaallah sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu Pak Guru cek dulu cairannya. Dina Alia, Hadir Pak. Ikhtiar, Hadir Pak. Agus Firsa, Hadir Pak. Febri, Hadir Pak. Yasmi, hadir Pak. Faira, Hadir Pak. Sulkia, Hadir Pak. Alsapana, Hadir Pak. Wisnu, Hadir Pak. jadi insyaallah pada kesempatan ini yang akan kita pelajari itu adalah masalah masih terkait masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Inilah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada pun tujuan kita ini mempelajari ini supaya nantinya kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Ya, bisa dipahami? Oke. Baik, perlu tunjukkan. Lalu itu kita belajar tentang atau materi kemarin itu adalah kelangkaan. Masih ada yang ingat apa sebenarnya kelangkaan itu? Silakan. Kelangkaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia, atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan, atau cukup sukar untuk mendapatkannya. Oke. Jadi dari penjelasan teman dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dia bisa kelangkaan itu papar di bahasa Sunda sukar. Apakah karena terbatas? Ya, atau memang bahkan tidak ada itu. Kalau diperhatikan ini makanya di atas alurnya ini dari produksi ke distribusi dan ke konsumsi. Kita bahas satu-satu. Produksi ada yang tahu ini
Apa itu produksi? Satu orang, silakan. Suatu kegiatan untuk menghasilkan barang. Suatu kegiatan untuk menghasilkan. Jadi berarti intinya itu bahwa segala sesuatu untuk menghasilkan itu namanya produksi. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh kegiatan produksi di daerah kita ini? Penghasil, menghasilkan, Nelayan. nah, satu contohnya nelayan. Apa yang bisa dihasilkan nelayan? Nah, dari hasil penangkapan ikan ini, karena mayoritas kita udah sekarang di daerah kita itu adalah nelayan, otomatis menghasilkan ikan akan didistribusikan. Coba Dinda, silakan apa itu? Adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Berarti intinya bahwa distribusi itu adalah penyalur. Nah, biasanya hasil nelayan tadi itu berupa ikan, ya. Ini akan kita salurkan di ruang-ruang. Di mana ini biasa? Di mana dijual biasa? Hah? Biasanya dikirim ke Makassar. Ya. Selain nelayan, apa lagi yang masuk dalam kategori produksi kalau di daerah kita? Selain pulsasi, apa? Perkebunan. Hah? Ya. Apa sebutnya? Ikhtiar. Pemanjat. Pemanjat ya. Profesi pemanjat. Pemanjat ini apa yang bisa dihasilkan? Kelapa untuk ya. Kelapa nanti ini akan diolah. Dipakai apa yang diolah? Minyak. Dibuat Minyak. Oke. Nanti pada akhirnya itu akan berakhir di sini nanti. Jadi nanti setiap kelompok ini nanti akan memberikan contoh produksi yang ada di daerah kita, terus selanjutnya didistribusikan kemana, ya, bagaimana proses pembuatannya itu. Misalnya tadi salah satu contoh adalah nelayan itu ada masuk ke dalam kategori produksi karena dia adalah penghasil dan itu didistribusikan kemana dan sampai akan sampai kepada konsumsi. Maka ya, jadi intinya adalah bahwa produksi itu adalah penghasil, kemudian distribusi itu adalah penyalur, dan konsumsi itu adalah pemakai. Baik, saya sampai di sini kawan-kawan peguru, dan saya bagi untuk 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ini ada lembaran itu strategi yang saya bagikan setiap kelompok. Jadi tolong diperhatikan. Pertama diperhatikan ini gambarnya. Ini berkaitan dengan apa? Apakah dia berkaitan dengan produksi, distribusi atau konsumsi? Bisa dipahami? Jadi pertama, kalau di dalam menyelesaikan ini jelas
ya. Pertama ini identifikasi kegiatan di bawah ini sesuai dengan kegiatan dengan kegiatan ekonomi dengan cara efektif. Ini yang bagian ini. Kalau ini bagian ini amati. Ini berkaitan dengan kegiatan apa? Terus nanti diberikan penjelasan. Bisa dipahami? Jadi tolong diperhatikan baik-baik, diperhatikan dengan seksama ini karena di sini ada kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, ya distribusi dan ke konsumen, konsumsi ya, memakai. Terus yang di bagian C2 ini atau B, perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, kita mencoba perhatikan dengan seksama gambar. Ini berkaitan dengan apa? Apa ada berkaitan dengan produksi atau distribusi dan seterusnya. Bisa dipahami? Siap. Perhatikan ini. Jadi ini untuk langkah awal. Ini kalian baca kegiatannya. Terus nanti kan di sini ada keterangan. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Ini apa ini satu? Hindari. Ini berkaitan dengan apa? Apakah yang berkaitan dengan produksi atau berkaitan dengan distribusi atau berkaitan dengan konsumsi? Sudah selesai. Oke baik, lalu seperti itu selanjutnya kita akan melihat hasil diskusi dengan buku untuk dipresentasikan hasilnya. Baik, saya kasih kesempatan yang satu dari hasil pengamatannya mematikan gambar bagaimana boleh silakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang kertas soal yang telah dibuat. Nelayan mengolah sumber daya laut untuk menghasilkan ikan, termasuk kegiatan ekonomi produksi. Warung menjual keperluan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Kebun Pak RT menghasilkan biji jagung, termasuk kegiatan ekonomi produksi. Siswa-siswi jajan di kantin, termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Andi makan nasi goreng di warung, termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Pak Ahmad menjual kue donat, termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Baik, sampai itu dulu. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau sepaham semua dengan apa yang dipaparkan kelompok 1? Hah? Kalau ada perbedaannya?
Silakan 32. Ada masukan untuk 31? Nggak ada. Kalau begitu silakan lanjut. Dari hasil pengamatan kami tentang gambar pada nomor 7 menunjukkan kegiatan produksi, karena kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Seorang ibu yang sedang menjadi kayu dan seorang ibu yang sedang memanen padi yang ada di pada gambar nomor 8 menunjukkan kegiatan distribusi, karena kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan memperhatikan gambar yang ada di atas, berikan contoh kegiatan ekonomi di daerah. Contoh-contoh yang kita ambil adalah penjahit, penjual kue keliling, pembuat minyak kelapa, seorang anak yang sedang makan buah. Ayo tentang 31. Silakan 32. Mengabarkan hasil diskusi dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nelayan mengelola sumber daya laut untuk menghasilkan ikan. Kegiatan produksi. Warung menjual keperluan sehari-hari. Masuk kategori kegiatan distribusi. Kebun Pak RT menghasilkan ubi jalar jagung. Masuk kegiatan produksi. Siswa-siswi jajan di kantin. Masuk kategori konsumsi. Andi makan nasi goreng di warung. Kegiatan konsumsi. Pak Ahmad menjual kue donat. Kegiatan distribusi. Berdasarkan gambar nomor 7 masuk dalam kategori ekonomi produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan gambar nomor 8 masuk dalam kategori ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Berdasarkan gambar nomor urut 9 masuk dalam kategori ekonomi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. 10. Dengan memperhatikan gambar yang di atas, berikan contoh kegiatan ekonomi di daerah kita. Beberapa contoh kegiatan produksi di daerah kita, salah satunya adalah pemanjat kelapa yang menghasilkan kelapa, lalu kelapa diolah menjadi minyak dan minyak distribusikan dijual ke pulau lain. Setelah distribusikan, pembeli minyak mengkonsumsi minyak dengan cara menggoreng, salah satunya menggoreng ikan dan lain-lain sebagainya. Oke, tentang 22. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nomor 1, nelayan mengelola sumber daya laut untuk menghasilkan ikan. Ini termasuk kegiatan ekonomi produksi. Warung menjual keperluan sehari-hari. Ini termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Kebun Pak RT menghasilkan ubi jagung. Ini termasuk kegiatan ekonomi produksi. Siswa-siswi jajan di kantin. Ini termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Andi makan nasi goreng di warung. Ini termasuk kegiatan ekonomi
konsumsi. Pak Ahmad menjual kue donat. Ini termasuk kegiatan ekonomi distribusi. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dan kegiatan produksi. Kegiatan produksi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan barang. Perhatikan gambar di bawah. Nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dari kegiatan distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan pengertian dan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, keutamaan kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi itu yang pertama tadi menyangkut masalah produksi. Jadi intinya bahwa produksi itu adalah penghasil. Itu intinya. Apa barang apapun yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan maka itu disebut dengan produksi. Kemudian distribusi. Distribusi itu sesuai dengan gambar yang kalian amati tadi itu adalah penyalur barang. Ya. Kemudian yang terakhir konsumsi, memakai. Jadi ketika kita berbicara masalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi ataupun konsumsi itu, maka kita akan tahu kita berada pada yang mana. Apakah kita sebagai produksi, juga sebagai distribusi, dan juga sebagai konsumsi. Ya. Apakah kalian itu bisa menghasilkan? Apakah bisa menyalurkan? Atau hanya sebatas menghabiskan atau disebut dengan konsumsi, pemakai? Ya. Terus yang selanjutnya dari hasil diskusi dengan kelompok tadi itu, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata di sejarah kita ini ada berbagai macam kegiatan produksi. Salah satu antaranya adalah bahwa kegiatan yang ada di daerah kita itu salah satunya adalah produksi minyak kelapa. Meskipun hanya sebatas pendistribusian itu atau penyalurannya itu di pulau sebelah, ya, belum sampai pada tingkat yang lebih di atas daripada itu. Artinya dalam hal ini keperkotaan, ya. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian, dan jelas kesimpulannya bahwa distribusi itu adalah produksi, itu adalah penghasil, sementara distribusi itu adalah menyalurkan, dan konsumsi itu adalah memakai. Saya kira pertemuan kedua ini sampai di sini, dan insyaallah pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah masalah permintaan dan penawaran. Syuk, rak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.
di rumahnya. Karena belajar itu bukan hanya di sekolah ya. Saya demikian, saya tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.